Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tuhan, terimalah janji setia kami. Martanyang mahita pasu-pasu memahami Tuhan dihami nong pungod di julum dia pala di tikyon
di manugod niari di parnakop ni mata ni Aryot Tuhan, bumudo kami na dirahot ni holong na siap ko Tuhan, di kami na neng mamuka partuturon ima di namar hula-hula burung dohot raja ni pangurun nami marga Sitorus nang saluhut Tuhan, di raja ni hula-hula nami ak katulang nami Tuhan, di las ni roha nami di manugod ni Aryot Tuhan, na ingudurhon nami ma ima dianak dohot buru ni Buyami pos roha nami Tuhan Yesus Kristus asa homa dinabamuhay disakap dohot disaruhut naneng sipatu kaon nami asa pasaut ma Tuhan sakapmu di tonga-tonga niak kapanibuan nami tarulumobi ma Tuhan di ulon nami dia pada di kion pos roha nami Tuhan ihela nami dohot bolu nami dinanaing majalo pamasu-masuon Tuhan sian na posomi bagas joromi Tuhan arpos roha dohami Tuhan asa saluhut nai oma na mamasu-masu pos roha nami Tuhan asa totong ma na mga lehon las ni roha dami na siap ko Tuhan dinalaho patukahon hodbar diap kaulang adat sihabat ako kami anot Tuhan musuhan namin sa luhut na nasumaralo di julong at tong Tuhan marsangap maho Tuhan paso-paso ng sa luhut diap ka todong na wotak kami Tuhan asa sa luhut na buhi sahat pagdami sonang makalasot Tuhan ima di pesta pakpot ripeon ni di anak dohot guru di Buyami dia pada di Dikyon atau mulai ada maliho Tuhan mulutong na kurang malo hali Tuhan pajunorkon diak ka pangiduad dohot elek-elek nami Tuhan uboto kami sa duhut na radido jolong alani pasaut na Tuhan so na di halomohon ni rohami di tonga-tonga ni hami na marsihaholongan di apala di Dikyon masangak maho Tuhan Yesus Kristus sesa dosa pangalasyon nabi Tuhan asasahat kami talu asahatan ni hawaran niap kapasu-pasumi akung napujalo kami siap ko ngoliati maniho Tuhan di bagasan kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus pasahat kami ditangi ang ilik-ilik namin di manugod ni Aryot ngoliati maniho amin. Somaho dihaposon hot maho dihatuahon sadarion majalo pasu-pasu siap Tuhani di garejai borhat maho boru rapot tangi aki nungadua hamu boru tu herak tung burju hamu marana tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot tanyaki tubuhan lak tubuhan sikor
gabe mahoboru, gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapone laki. Nunga dua cabezada, kamu baru tuhelak, tunggu hamu marna tuai borhat mahoru rapot tani api tubuhan laklak tubuhan sikoru anak kamu tubuh aboru nasangap jalan mertua di jolotan dan di joloni Tuhan gabe mahoboru gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapon helaki, gabe mahoboru, gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapon helaki. Berkata pernikahan ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut citra-Mu. Begitu mulia dan berharganya ciptaan-Mu itu. Engkaulah yang menetapkan pernikahan dan menguruskannya begitu. Lihatlah kedua anak-Mu ini, Ricky Jacobus Sitorus dengan Yohana Sapitri Purmanurut, yang datang menghadap hadirat-Mu. Mereka hendak mendirikan rumah tangga yang baru, dan kami semua memohon berkat-Mu untuk mereka. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka diawali dan berakhir dalam damai sejahtera. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih-Mu, serta teguhkanlah kasih mereka, agar tetap saling setia dalam suka dan duka. Karuniakanlah mereka kasih dan damai sejahtera,
sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Jemaat duduk. Benar ya Tuhan, Engkau gembala kami, Engkau yang menuntun perjalanan hidup kami, Engkau yang menjadi pengawal yang setia. Tuhan, itu juga kerinduan kami, di mana saudara kami Ricky Jakobus dan Yohana Sapiti mau membentuk rumah tangga yang baru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mereka, tetapi biarlah kebenaran firman yang akan semakin menguatkan iman percaya mereka. Roh Kudus mula yang mengajar kami untuk memahami firman. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk saudara yang kami kasihi, Ricky Jakobus dengan Yohana Sapiti, sebagai ayat pemberkatan nikah pada saat ini diambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan melakukannya. Pikir negatif itu mudah sekali saat ini. Di zaman teknologi yang serba canggih pada saat ini, berbagai macam informasi bisa masuk
bisa kita dengar, bisa kita lihat melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Instagram. Di sana banyak, ketika kita membuka, banyak di sana pikiran-pikiran negatif yang bisa menyindir, bahkan juga penuh dengan kebencian yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pikiran menentukan hidup kita. Pikiran yang baik dan rohani menuntun kita kepada kehidupan yang rohani pula. Sebaliknya, pikiran negatif, pikiran yang jahat, yang penuh dosa, akan menuntun kita kepada hidup yang penuh dengan dosa. Pikiran adalah medan tempur. Ya, pikiran kita ini adalah tempat berperang antara Tuhan dengan iblis. Sepanjang hari kita akan disodori dengan pilihan. Apakah kita memilih benar atau salah? Apakah kita memilih baik atau buruk? Apakah kita memilih Tuhan atau iblis? Apakah kita taat atau setia kepada Tuhan atau iblis? Itu ditentukan oleh pikiran kita. Maka firman Tuhan pada saat ini kepada saudara yang kami kasihi ini tidak Tuhan. Di dalam pernikahan, memikirkan satu sama lain merupakan inti daripada pikiran Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, memiliki pikiran Kristus berarti melakukan tindakan seperti yang Kristus mau. Ketika kalian berdua memakai pikiran dan perasaan daripada Kristus, maka segala tindakan, sikap tingkah kalian harus seperti Kristus yang mau. Apa pikiran daripada Kristus? Ketika Yesus sedang memberitakan kabar sukacita, ketika Yesus sedang mengajarkan Injil, banyak orang yang mengikuti dia. Dan pada saat itu ada murid-muridnya bersama-sama dengan 12 orang. Sudah 3 hari orang-orang mengikuti Yesus, tetapi satu orang pun tidak ada yang memperhatikan orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka sudah lapar. Mereka melaksanakan perjalanan yang jauh. Berapa ada roti padamu? Sementara banyak orang yang mengikuti Yesus, sementara ada 12 murid yang bersama-sama, tetapi tidak ada yang memikirkan masalah makanan mereka. Hanya Yesus yang bertanya, berapa roti ada padamu? Kemudian ketika Yesus memberitahukan perjalanan hidupnya, bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan disalibkan, bahkan bahwa Yesus akan mati. Tetapi datang Petrus mengatakan, janganlah Tuhan, janganlah terjadi akan hal itu. Si Petrus memakai pikiran dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Akhirnya Yesus menghardik si Petrus. Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau manusia memikirkan kebahagiaan, kalau manusia memikirkan ketenangan dan kesenangan, tetapi Yesus memikirkan penderitaan yang akan dia lalui. Apa saja yang ada di dalam pikiran Kristus? Yang pertama, Yesus Kristus tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya. Oleh karena itu,
Jangan kalian memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya. Kalau Yesus memikirkan orang-orang lain, kalau Yesus memikirkan jiwa-jiwa orang lain yang terhilang, sementara manusia memikirkan kesenangan hidupnya sendiri. Selama di dunia ini manusia hanya memikirkan dan menghabiskan waktu untuk mencapai keinginan-keinginan diri sendiri, untuk mencapai kesenangan-kesenangan hidup sendiri. Banyak manusia menghabiskan dan mengorbankan waktu untuk fokus mencapai kesuksesan diri sendiri, mengutamakan Yohana di dalam hidup. Begitu juga dengan Yohana, mengutamakan Ricky di dalam hidup. Sebagaimana Yesus, dia mau memikirkan orang lain. Yesus tidak memikirkan diri sendiri. Yang kemudian yang kedua, dalam pikiran Yesus ada berkorban. Yesus datang ke dunia ini, dia mau untuk berkorban. Sementara manusia bukan mau untuk berkorban, tetapi mengorbankan orang lain. Ya, kalau Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 13, sebagai seorang sahabat yang baik memberikan nyawanya. Yesus datang ke dunia ini sebagai sahabat, Yesus datang ke dunia ini sebagai gembala, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Saudara Ricky dan Yohana, saudara berdua bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Oleh karena itu, dengarlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, dibangunnyalah seorang perempuan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar rupa Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan,
setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Beginilah firman Tuhan kepada suami. Hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kehidupan yang kekal. Beginilah firman Allah kepada istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku yang seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Jadi hendaklah kamu berdua menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu berdua saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah pengikat yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara Ricky dan saudara Yohana, saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada saudara pengantin laki-laki Ricky Jakobus Sitorus, bersediakah saudara di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Yohana Sapitri Borumanurut menjadi istrimu? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan memisahkan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, jawablah, saya bersedia. Terima kasih. Selanjutnya saya bertanya kepada saudari pengantin perempuan Yohana Sapitri Borumanurut, bersediakah saudari di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Ricky Jakobus terus menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu untuk melakukan kehidupan kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan memisahkan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, jawablah.
Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan meninggalkan engkau dalam suka dan duka, siang dan malam, dan segala sesuatu yang akan datang. Ini pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Bapa Allah memberkati kepada kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita kedua saudara ini telah berjanji untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan bersama mereka. Sekarang mereka akan saling mengenakan cincin sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan hidup bersama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Saudara Ricky Jacobus Sitorus, kenakanlah cincin ini kepada jari calon istri sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Yohana Sapitri Guru Manurung, terimalah cincin ini di jarimu sebagai simbol keabadian cinta kasih saya kepadamu. Yohana Sapitri Borumanuru, kenakanlah cincin ini kepada jari calon suami sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Ricky Jacobus Sitorus, terimalah cincin ini di jarimu sebagai simbol keabadian cinta kasihku kepadamu. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di sini kami datang sebagai penatua gereja untuk mengasih kenang-kenangan atau citra mata untuk kalian berdua yang membentuk rumah tangga yang baru. Di mana kalian nanti berada, di tempat mana, kami ucapkan selamat berbahagia dan jangan kalian lupa beribadah atau memuji Tuhan dimanapun kalian berada. Walaupun jauh nanti dari Duri, kami berharap harus di dalam iman yang hidup kalian di dalam rumah tangga kalian. Di sini kami memberikan sebagai keramata. Ini bukan sekedar aja, tidak ada enggak seharga, tidak ada seharga harganya. Tapi dalamnya lebih seharga yang di dunia ini ya. Kami memohon kepada kalian berdua
agar kalian buka ini setiap saat nanti di tempat kalian, di mana kalian berada. Jangan sampai disimpan di dalam lemari ya, harus dibuka setiap saat. Ada kerinduan, ada yang jadi beban di dalam rumah tangga kalian. Buka kalian ini Alkitab yang kami kasihkan dari Hagai Sion, kenang-kenangan sebagai citra mata yang bisa kami kasih. Inilah yang berharga dan kami bisa kasih kepada kalian rumah tangga. Terima kasih, berbahagialah rumah tangga kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih. Kembali. Kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pulanglah di dalam damai, terimalah berkat Tuhan.
kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Malakamu